wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor hari ini bersama saya Dodi Hasanuddin. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan calon Bupati Bogor Kang Bayu Sajohan dari Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, Kang? Iya, siap. Kayaknya makin ceria nih wajahnya, Kang. Ya, senang karena banyak rakyat yang mau mendukung. Wih, mantap. Tribuners kita tanya. Mungkin yang ingin tahu lebih detail tentang Kang Johan, nah kita tanya nih ya. Kang Johan asli Bogor ya? Orang yang lebih bertempat tinggal berdomisili di Bogor atau di tempat kabupaten kota manapun lebih dari 5 tahun, dia menjadi warga setempat di situ. Saya kebetulan dari tahun 90 di sini. Namun sebelumnya saya pernah sekolah itu ya di Bandung. Lahir pun di Bandung. Tapi saya bertekad untuk jadi orang Bogor karena memang ada hubungan ya darah dengan Bogor ini. Ya. Keren. Kang, dari kecil memang cita-citanya jadi politisi. Ya, waktu kecil tuh sama sekali tidak ada pikiran sama sekali ke situ. Cuman saya melihat sosok ayah saya yang sudah meninggal. Beliau ini pernah dari zaman dahulu kala, beliau ini pejuang, pernah menjadi wedana gitu ya, pernah menjadi camat ya zaman Belanda dulu, lalu menjadi setara bupati ya di Sumatera pernah ya. Lalu dia juga dosen, lalu dia juga pernah kepala rumah tangga istana zaman Bung Karno. 1 tahun kalau tidak salah. Ya? Pernah juga jadi sekretaris Menteri Dalam Negeri. Pada zaman era Orde Baru, beliau ini Pak Soeharto pada saat itu menawarkan beliau jadi Menteri Dalam Negeri enggak karena idealismenya. Nah, sehingga pada saat itu saya melihat, menonton, memperhatikan ayah saya aja yang kebetulan tidak pernah ke luar negeri tapi berbahasa luar negerinya banyak sekali. Cina, Italia, Perancis. Jepang, Belanda apalagi gitu. Saya bilang kalau setiap ada orang tamu dari negara lain kok dia bisa lancar gitu, saya nggak ngerti nih kenapa nih orang tua zaman dulu ya. Nah itu di situ saya termotivasi gitu ya. Beliau senang nyanyi lagu lama, saya perhatikan gitu. Beliau sering ngomong sama orang gitu ya, memberikan artinya nasihat dan sebagainya. Bahkan saya sangat kagum dan salah satu bapak bangsa kita ada Pak Taufik Kimas almarhum, beliau mantan ketua MPR dan suami daripada ketua umum saya yang menyatakan saya 2 kali beliau menemui saya di tempat tinggal kami dan menyampaikan kepada senior partai, hey, waktu itu ada ketua DPD perhatikan tuh si Bayu itu bapaknya lah guru politiknya saya. Wah, saya baru tahu bahwa beliau ini dengan Pak Taufik Kimas sangat dekat juga gitu kan. Namanya siapa Pak? Harun Ar-Rasyid Suryanegara. Luar biasa, baru tahu. Ternyata anak pejuang. Alhamdulillah. Lanjut Kang. Ya itu, jadi sehingga pada saat itu saya berkarir ya, berkarir pada saat itu kuliah sambil kerja. Ayah saya meninggal tahun 1983, ibu saya meninggal di Tanah Suci Mekah pada saat menjalankan ibadah tahun 92. Nah, akhirnya saya pada saat itu kerja keras ya. Kerja, saya menjadi karyawan bank. Nama bank swastanya adalah BTPN pada saat itu. Alhamdulillah karir saya itu cepat sekali dibandingkan orang lain. 1 tahun udah promosi, 2 tahun promosi sampai kepala kanwil gitu ya. Dan pada tahun 99 saya pada saat itu kepala bank BTPN di Bogor. Menjabat rangkap jabatan karena diberikan izin oleh direksi pada saat itu karena prestasi saya di perbankan, saya jadi anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga kepala cabang bank gitu kan. Bankir berarti ya. Iya, maksudnya ya udahlah saya ikut 10 tahun pada saat jadi anggota dewan saya juga pegawai bank. Ini udah jadi pertentangan yang hebat ya di internal bank swasta nasional ini. Yang mana seharusnya saya keluar gitu kan, harus memilih salah satu. Ya udahlah saya bilang kalau saya suruh keluar bank aja lah. Kenapa? Saya betul-betul murni pada saat itu saya mendapatkan gaji dari 2 tempat tadi yang berbeda.
murni betul-betul saya ingin kembalikan ke rakyat. Karena saya pada saat menjabat anggota legislatif banyak sekali bisikan-bisikan maut ya untuk merayu saya untuk mendapatkan proyek, mendapatkan hal sesuatu yang mungkin di luar daripada konteks. Ya itu tadi lah mungkin bisa dikategorikan gratifikasi. Itu kalau ini saya menjadi kaya sekali itu. Saya rasa cukup karena saya udah menerima gaji sehingga semua itu saya curahkan betul-betul buat masyarakat pada saat itu. Terbukti dengan ya saya memasukkan ratusan orang untuk bekerja di Kabupaten Bogor pada saat itu. Keren. Jadi Tribuners, Kang Bayu ini seorang bankir dengan ilmunya dan pengalamannya, saya yakin beliau tahu tentang bagaimana manajemen keuangan Insya Allah. di pemerintahan Kabupaten Bogor ya. Amin, Insya Allah. Iya, keren. Terus dari sisi keluarga ini kan Kang Johan sering pergi-pergi jauh, mungkin itu gimana? Nggak masalah ya, saya juga kadang ini kan saya kebetulan punya putra ya. Putra saya ini putra kesayangan saya yang terbesar, itu ada usia 27 tahun udah menikah. Saat ini sedang mendapatkan musibah dari Allah gitu kan. Kena gagal ginjal Mas, yang ramai kemarin ada umur 5 tahun udah kena gagal ginjal, 10 tahun nih sekarang anak saya yang kena 27 tahun baru kurang lebih 2 bulan setengah ini cuci darah secara rutin. Kemarin berobat ke Malaysia gitu kan. Nah itulah sebenarnya yang salah satu yang kemarin saya ingin fokus juga perawatan anak saya. Saya nggak mau nyalon itu karena butuh biaya yang cukup besar untuk transplantasi ginjal. Nah ini membuat satu kesedihan buat saya. Tapi setelah saya minta izin sama anak saya sangat support gitu ya. Bahkan kemarin pada saat deklarasi, yang saya juga tidak menyangka pada saat kita mendaftar itu hadir anak saya datang. Gitu kan, semua anak saya. Dan kemarin ini pada saat mendaftar, saya nggak menyangka tadinya saya hanya mengundang ketua-ketua PAC, saya ketua partainya aja setiap kecamatan datang 50 orang lah. Berbeda dengan itu yang jumlahnya ribuan dari pasangan sebelah. Nggak taunya saya kaget begitu saya mendaftar ke KPUD, berbondong-bondong orang mungkin 1000 orang lebih gitu ya, membawa obor, ambulan itu mengantarkan saya dari kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan ke KPUD. Waduh, saya di situ merinding ya. Ya Allah, saya bilang ini kok dukungan seperti ini itu. Alhamdulillah, padahal saya nggak ada niat sama sekali gitu Kang Dodi. Luar biasa. Memang kalau udah rakyat bicara beda ya. Iya. Tribuners, kita tanya-tanya lagi nih tentang mungkin ya ada pesan dari orang tua Kang Bayu yang hingga saat ini dijalankan ketika menjadi seorang pemimpin. Secara langsung tidak, karena orang tua saya ini kan udah meninggal dua-duanya. Gitu. Saya yatim piatu dari kecil juga sebenarnya ya. Beliau itu sering memberikan contoh kedisiplinan. Ya, jadi saya nggak boleh salah sedikit pun gitu pada saat itu ya. Bahkan waktu itu kan ayah saya seorang pejabat juga yang sangat sederhana. Bajunya kalau di rumah tuh bolong-bolong. Oh gitu. Iya. Padahal dia pejabat istana lah gitu kan ya. Kepercayaan pada satu mungkin Bung Karno juga, mungkin Bu Mega belum tahu gitu kan bahwa bapak saya ini, saya nggak pernah jual ke beliau gitu. Bapak saya itu dulu kepala rumah tangganya Bung Karno loh gitu kan. Rumah tangga istana. Nah itu gimana ya? Jadi kadang kan pembantu ada gitu. Saya disuruh setiap hari itu nyapu, ngepel gitu kan. Lalu membersihkan apapun itu sampai dengan asbak. Kebetulan orang tua saya merokok juga. Jadi asbak saya kalau ada masih debu sedikit masih itu saya tuh dimarahin minta ampun. Karena kan didikan tentara gitu ya. Bapak saya juga mungkin veteran ya saat itu. Iya, saya sangat diminta untuk kedisiplinan. Ini Kang Dodi kalau mau tahu ya, orang kalau sekarang yang melihat membantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu ngepel itu kan harus begini ya. Kalau saya tuh nggak boleh, waduh dia marahnya minta sama saya ngepel harus begini nih. Bayangin dari kecil. Tenaga banget tuh. Seluruhnya harus begitu. Kalau saya ngeliat-liat, bapak saya nggak ada nih. Saya begini lagi, udah habis tuh. Dia marah ini minta ampun. Jadi disiplin itu penting sehingga saya mencoba, karena apalagi saya bekerja pernah di perbankan 27 tahun, saya mencoba selalu disiplin gitu kan. Waktu terutama, ya sedikit mungkin saya harus bisa tepat. Ya anggota dewan juga kalau rapatnya datang dia terlambat setengah jam tanpa alasan, saya nggak pernah ikuti mereka di dalam rapat. Jadi saya suruh di luar, di setrap sama saya anggota dewan yang dari PD Perjuangan tuh kalau DPC gitu.
Gitu Kang Dod. Luar biasa. Jadi kedisiplinan merupakan faktor utama orang menuju kesuksesan ya. Iya. Iya, keren tuh. Motonya tuh keren tuh. Jadi bagi masyarakat kabupaten yang ingin memilih Kang Bayu, itulah motonya. Betul ya? Ya, insya Allah. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami bersama Kang Bayu Sajoan, calon Bupati Bogor dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Yohan. Tenun Kang Dod. Jangan lupa subscribe ya.